Sekarang gue mau bahas bahaya musik melalui pandangan rohaninya. Kalau secara rohani, masalah musik ini lebih seram lagi, karena sifatnya udah supernatural. Jadi kadang emang rasanya kayak omong kosong gitu. Kalau lo menghindari hal supernatural dalam kehidupan rohani lo, maka itu mustahil. Allah Tuhan yang kita sembah itu roh. Roh yang gak kasat mata itu supernatural, bukan natural. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk bilang orang lain penipu, sementara diri lu itu sebenarnya sedari awal udah tertipu oleh hal lainnya. Pengaruh musik paling buruk ialah menyangkut interpretasi roh. Kalau roh yang dibawa sama pemusiknya baik, ya puji Tuhan. Tapi kalau roh yang dia bawa adalah roh jahat, tentu kita yang menikmati bisa ketularan juga. Nah, suatu karya musik yang terdiri dari bunyi musik, lirik lagu, hingga musik video ini hubungannya langsung ke telinga dan mata. Telinga dan mata adalah bagian tubuh yang fatal dalam hal rohani bagi manusia. Dengan mata kita melihat banyak hal hingga akhirnya menginginkan sesuatu yang hanya nampak menarik dan baik secara kita manusia, tapi sebenarnya tidak sesuai kehendak dan perintah Tuhan. Hingga akhirnya karena mata kita inilah, kita jatuh dalam dosa. Salah satu ialah persinahan. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terangnya ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu baru mata loh. Bagaimana dengan telinga? Dengan telinga yang kita pakai untuk mendengar inilah, iman kita dibangun. Masalahnya, bagaimana jika telinga itu disandingkan pada sesuatu yang dapat mengakibatkan kita hingga akhirnya membangun iman pada tempat yang salah? Bagaimana jika pikiran kita justru dibaharui oleh sesuatu yang sebenarnya bukan dari Allah? Setiap komponen dalam suatu karya musik itu saling topang satu sama lain untuk bisa masuk dalam diri manusia. Dengan kekuatan transformatif dari bunyi musik yang kita dengar, hingga benih-benih yang ditanamkan melalui pesan tersembunyi dan seni retorika yang kuat dalam liriknya akan membuat upaya untuk menembus masuk ke dalam diri kita itu semakin mudah. Akhirnya kita mulai jatuh cinta pada karya musik itu, entah karena bunyi musiknya, biduannya, musik videonya yang sangat menginspirasi, atau liriknya yang terasa sangat sesuai dengan kondisi atau situasi yang sedang kita alami saat menikmati karya musik itu ya. Makanya gue setuju jika musik dibilang dapat membentuk karakter manusia, karena karakter itu merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Kalau hati kita ini didapatkan, seterusnya ya, jadilah sudah sesuai kehendak dari yang mendapatkannya itu kan. Jadi jelas, suatu karya musik akan jadi sangat powerful di tangan manusia-manusia yang kreatif. Mengenai merusak atau membangunnya itu, ya kembali pada visi dan misi dari yang mengerjakan setiap komponen dalam karya musik itu. Puji Tuhan kalau untuk perkara yang baik, tapi kalau untuk perkara yang jahat gimana? Emang apa yang gue bahas ini gak mutlak terjadi dalam diri setiap orang. Karena kita semua gak sama dan emang gak harus sama juga. Jadi apa yang gue share ini adalah bentuk kepedulian gue untuk orang-orang di luar sana yang seperti gue dulunya itu. Nah, setan ini juga sangat suka pakai musik karena musik sangat penting bagi orang muda, terlebihnya remaja. Soalnya remaja menggunakan musik untuk memuaskan emosi dan kebutuhan perkembangannya. Makanya pemilihan musik mereka itu pasti akan selalu berhubungan dengan identitas, ketergantungan, nilai, pandangan, keyakinan, identifikasi, dan persepsi terhadap diri. Mereka masih terlalu muda dan pastinya akan lebih mudah tertangkap dan diikat, bahkan hingga mereka tua. Di channel gue ini lucunya bukan hanya bocil yang komplain saat karya idolanya dikomentarin soalnya. Yang seumuran gue juga ada. Posisi bukan pengangguran, ada pekerjaan yang baik yang butuh sekolah, tapi bisa terikat hingga akhirnya jadi satanik. Hal-hal yang gue bukakan ke kalian ini perlu kalian ketahui karena gue bukan mau memperkenalkan setan ke kalian. Peperangan kita yang sebenarnya itu bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat penguasa dunia ini. Kenali musuh lu, bukan supaya lu sembah dia kayak Tuhan, karena kenyataannya manusia yang sembah setan itu adalah manusia yang sesungguhnya gak kenal siapa Tuhannya itu. Makanya kemakan tipu daya setan. Kita juga perlu untuk mengenali permainan kotornya itu, sambil kita juga kenali diri kita. Keinginan daging kita itu, kekurangan diri kita, celah diri kita. Mode diri kita itu seperti apa? Dasarnya pemarah kah? Tukang iri kah? Hobi pesta pora kah? Atau sedang terikat dengan hal ini atau hal itu kah? Jujur dengan diri sendiri itu penting, soalnya saat lu jujur dengan diri lu sendiri tentang siapa diri lu yang buruk itu,
dalam posisi lu udah tahu Tuhan, pasti mulut lu itu akan dengan sendirinya ngaku ke Tuhan tentang itu. Dan hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena Tuhan gak kenal diri lo dan baru tahu dari lo. Dia yang menuntun kita di rahim ibu kita. Masa dia gak kenal kita sih? Tuhan senang karena di saat lo melibatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup lo untuk ubah diri lo yang buruk itu menjadi baik, maka disitulah perkenanan sorga ada bagi lo. Pertobatan terjadi, lo dianugerahkan hati yang taat, tentu keselamatan itu jadi pasti. Asalkan setelah itu ingat, tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Fondasi iman lu harus tetap Tuhan Yesus, firman Tuhan itu. Karena masih ada hal berikutnya yang harus lu lakukan, yaitu minta Tuhan untuk terus baharui pikiran lu. Baharui pikiran lu dengan hal kerajaan surga. Dan itu caranya harus melalui ketekunan, dengan bangun relasi yang khusus dan kuat dengan Tuhan melalui waktu. Ini penting karena dari situlah karakter lu akan mulai bertumbuh. Pohon kehidupan lu mulai berbuah. Tapi ingat, kalau udah begini, jangan mau disesatkan. Mau lu lihat ini dan itu, silakan, tapi ingat tetap berpeganglah terhadap Kristus. Ujilah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab. Tapi akan lebih baiknya lagi jika tidak bergaul dengan hal-hal yang menyesatkan itu. Itu jalan yang aman untuk bukan sekedar lahir baru tapi hidup baru. Soalnya kalau posisi kita udah kenal Tuhan Yesus, udah kenal kebenarannya, terus kitanya berhasil disesatkan, maka mode kita itu akan lebih jelek lagi dari yang menyesatkan kita itu. Itu bakalan jadi lebih jahat lagi, karena itu sama aja dengan kita udah buang keselamatan kita. Dan itu jauh lebih bodoh lagi dari orang yang emang belum tahu kebenaran. Kita manusia emang gak dituntut untuk mempelajari segala ilmu pengetahuan. Daging kita, visi kita ini emang gak sempurna. Kita bukan X-Men. Itulah mengapa kepekaan terhadap penolong kita, Roh Kudus itu sangat penting. Ini jaminan kita dalam hidup, jaminan kita dalam dunia yang jahat ini. Jadi kalau kita kesampingkan Roh Kudus, maka itu sama dengan kita telah membuang pertahanan untuk keselamatan kita itu. Musik jelas asalnya dari Tuhan. Dia pencipta segalanya, bukan setan yang nyiptain musik. Toh setan ciptaannya siapa? Tuhan juga kan? Tuhan kita bertata di atas segala pujian. Jadi musik ini bukan barang haram. Harusnya suatu karya musik digunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan setan. Musik harusnya digunakan untuk maksud dan tujuan yang mulia dan kudus, bukan sebaliknya. Tuhan sebenarnya nggak pernah melarang kita anak-anaknya untuk berkarya dalam bidang sekuler. Asalkan karya kita itu dihasilkan untuk memuliakan Dia, bukan untuk memuliakan setan. Jadi kalau dibilang dengar musik bisa buat seorang jadi setan, ya karya musiknya seperti apa dulu. Dan tuh orang terpengaruh atau enggak? Tuh orang membiarkan dirinya terikat atau enggak? Kalau iya, maka kemungkinan tuh orang awalnya enggak sesat, tapi telah disesatkan oleh oknum lain. Tapi kalau itu sampai menjadikan manusia itu setan, menurut gua enggak ya. Manusia tetap manusia dari tanah, setan tetap setan, makhluk roh. Tapi kemungkinan manusia itu mati secara spiritnya sehingga setanlah yang mengambil alih hidupnya, ya bisa. Tapi itu sekali lagi gak membuat manusia langsung berubah jadi setan. Kayak lu buat baik gak langsung ubah lu jadi malaikat. Lu tetap manusia, tapi hati lu itu seperti malaikat, bukan lu itu adalah malaikat. Jadi kalau lu terpengaruh dengan hal yang jahat dari musik, tentu hidup lu akan diambil alih oleh si jahat. Sehingga lama-kelamaan hati lu itu pasti akan berubah jadi hati binatang atau hati antikristus. Ya antikristus kecil lah. Jemaat antikristus yang akan menghuni dunia untuk menyambut Mesias mereka. Antikristus besar itu. Gue pernah jadi antikristus, makanya gue gak mau kalian begitu. Apalagi kalian yang udah notabene ikut Tuhan, baru diseret jatuh dengan hal beginian itu kan gimana ya? Gak merasa rugi apa? Gue aja kalau gue bisa putar kembali waktu, gue ingin mengubah saat dimana gue kepahitan dengan Tuhan. Tapi sebenarnya untuk apa juga sih? Itu sama aja dengan gue membawa diri gue pada impian yang tidak akan mungkin terjadi. Di kayu salib yang gak ditebus itu hanyalah waktu. Masa lalu tidak akan bisa diubah, tetapi masa depan bisa. Dan semua itu tergantung dari keputusan yang kita buat di masa sekarang. Jadi ini yang bisa gue share ke kalian. Thank you so much for watching my video. God bless you.